Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Pramesti Handayani dengan NIM 208032444018 dari kelas B20 Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini saya akan membahas mengenai piutang tak tertagih dan metode penghapusan piutang. Kompetensi dasar dari materi yang saya ambil meliputi kompetensi dasar pengetahuan dan juga kompetensi dasar keterampilan. Dari pengetahuannya yaitu menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Sedangkan untuk keterampilannya melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Baik, kita mulai untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah hutang pihak lain kepada perusahaan atas suatu transaksi bisnis, tetapi piutang tersebut tidak dapat dikembalikan karena satu dan lain hal. Jadi, piutang tak tertagih ini merupakan kewajiban pihak lain kepada perusahaan. Asumsikan bahwa perusahaan ini milik kita, tetapi piutang tersebut tidak dapat dikembalikan karena satu dan lain hal. Beberapa kriteria piutang tak tertagih. Yang pertama adalah piutang telah memiliki usia tertentu. Di setiap perusahaan memiliki kebijakan dan aturan terkait dengan jangka waktu piutang. Jika debitur belum membayar utang hingga waktu jatuh tempo, maka perusahaan dapat memberikan rentan waktu tertentu yang memiliki batas. Namun, jika debitur dalam batas waktu tersebut tidak membayar utangnya, maka perusahaan kreditur dapat menggolongkannya sebagai bad debts atau beban kerugian piutang. Kriteria yang kedua yaitu penagihan telah dilakukan namun telah melewati batas. Jadi dari perusahaan kreditur telah melakukan berbagai cara untuk menagih utangnya kepada pihak debitur, tetapi dari pihak debitur tidak memiliki itikat baik untuk membayar utangnya. Maka dalam kasus tersebut perusahaan perlu memasukkan piutang tersebut ke akun piutang tak tertagih. Selanjutnya untuk kriteria yang ketiga yaitu debitur mengalami kebangkrutan. Jadi untuk mengantisipasi adanya kebangkrutan ini biasanya pada sistem kredit akan dilakukan adanya barang jaminan atau agunan. Jadi sewaktu-waktu jika debitur mengalami kebangkrutan, pihak dari perusahaan kreditur dapat menjual barang tersebut untuk dimiliki ataupun hak milik barang lainnya untuk dijual agar uang pinjaman kembali. Selanjutnya kriteria yang keempat adalah debitur dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu. Untuk kriteria yang keempat ini kejadian tertentu yang dapat menghanguskan seluruh harta kekayaan. Misalnya terjadi bencana alam ataupun kebakaran dan sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai metode penghapusan piutang tak tertagih, ada dua metode. Kita bahas yang pertama, metode direct write-off atau bisa disebut juga dengan metode langsung. Metode ini merupakan tindakan yang diambil perusahaan dengan menghapus akun piutang sekaligus dari jurnal. Sebagai gantinya, perusahaan akan memasukkan bad debt ke dalam akun beban sehingga menambah liabilitas. Pembahasan yang kedua mengenai metode allowance atau metode penyisihan piutang dengan tanpa memasukkan secara aktual ke dalam jurnal. Jadi metode ini lebih mengutamakan penyisihan atau penghapusan piutang jumlah kecil secara bertahap. Ada dua macam cara yang dapat dilakukan untuk mencatat jurnal penghapusan piutang. Yang pertama, kita mulai dari persentase penjualannya. Misal contoh kasusnya, PT Alfa Jaya menjual barang dagang sebanyak 100 unit dengan harga 25.000 kepada debitur A secara kredit. Nah, telah menentukan waktu jatuh temponya. Tetapi pada saat jatuh tempo, debitur A mengalami kredit macet, maka PT Alfa Jaya memutuskan untuk melakukan direct write-off untuk debitur A. Kita hitung dulu piutang tak tertagihnya. Sebanyak harganya 25.000 dikali 100 unit. Jadi piutang tak tertagihnya sebanyak 2.500.000. Jurnalnya
pada saat penghapusan piutang, kita debitkan piutang tak tertagih sebanyak 2.500.000 dan juga kreditnya piutang dagang sebanyak 2.500.000. Jadi kita menghapus akun piutang dagang. Akan tetapi pada akhir periode debitur A membayar piutang tak tertagihnya. Dengan jurnal pada saat kita menerima uang, kita kan kas masuk, jadi debitnya kas sebanyak 2.500.000 dan kreditnya piutang tak tertagihnya 2.500.000. Jadi jurnal pada akhir ini akan mengembalikan piutang tak tertagihnya menjadi 0. Oke, untuk cara yang kedua yaitu untuk persentase piutangnya. Jadi contohnya ada PT Alfa memiliki daftar umur piutang dengan estimasi piutang tak tertagih sebagai berikut. Bisa dibaca dengan estimasi piutang tak tertagihnya ada 5%, 10%, 20%, 35%, dan 50%. Contoh kasus dari persentase piutang tadi, kita lihat tabel yang di atas. Per 28 Juni 2018, piutang debitur A telah melewati batas penagihan 90 hari, sedangkan yang debitur B sudah jatuh tempo selama 1 minggu. Agar kondisi keuangan tetap aman, maka estimasi penulisan akun piutang tak tertagih pada jurnal 28 Juni 2018 kita hitung bersama-sama. Piutang tak tertagihnya dihitung dari yang belum jatuh tempo ditambah yang lewat jatuh tempo. Kita lihat tadi yang di tabel, yang sudah jatuh tempo adalah 55.000 dan juga 1.250.000. Sedangkan yang belum jatuh tempo ada 132.500. Kita totalkan, jadi total piutang tak tertagihnya adalah 1.437.500. Dengan jurnalnya yaitu piutang tak tertagih sebanyak 1.437.500 dan juga cadangan kerugian piutang 1.437.500. Sekian pemaparan materi piutang tak tertagih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, saya mengutip kata-kata dari Albert Einstein, "Education is not learning of facts, but the training of the mind to think." Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.